melangkah menjadi pendengar yang baik. Akhir-akhir ini kita jarang sekali menemukan seseorang pendengar yang baik. Kita menghabiskan sekitar 60% waktu komunikasi kita untuk mendengar. Namun kita tidak begitu pandai mendengarkan. Kita hanya menyimpan 25% dari apa yang kita dengar. Mari kita artikan sebuah arti mendengarkan. Mendengarkan yaitu membuat arti dari suara. Ini adalah proses mental dan proses penyaringan. Kita selalu menggunakan beberapa teknik bagus untuk melakukannya. Salah satunya adalah pengenalan pola. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu niat sangat penting dalam suara, dalam seni mendengarkan. Saat menikahi seseorang yang mereka cintai, mereka akan berjanji bahwa mereka akan mendengarkannya setiap hari, seakan-akan itu adalah yang pertama kali. Kini itu adalah sesuatu yang mereka langgar setiap hari. Namun, niat untuk berhubungan itu baik, tapi bukan hanya itu saja. Suara menempatkan kita pada ruang dan waktu. Jika kita menutup mata kita di ruangan tempat Anda tinggal sekarang, kita akan tahu ukuran ruangan ini dari suara gema dan suara yang memantul dari permukaannya. Dan kita akan tahu berapa banyak orang di sekitar kita dari kebisingan kecil yang kita dengar. Dan suara menempatkan kita dalam waktu, karena suara selalu memiliki waktu yang tertanam di dalamnya. Sebenarnya, menurut saya, pendengaran adalah cara utama kita untuk merasakan aliran waktu dari masa lalu sampai masa depan. Jadi, kemerduan adalah waktu dan makna, diambil dari sebuah kutipan terkenal. Di awal video ini, saya mengatakan kita telah kehilangan seni pendengaran kita. Mengapa saya mengatakan itu? Ada banyak alasan untuk itu. Pertama, kita menemukan cara merekam. Pertama, tulisan, lalu rekaman audio, dan kini rekaman video. Keunggulan dari pendengaran yang akurat dan hati-hati telah menghilang. Kedua, kini dunia menjadi sangat bising. Bising dengan bunyi hiruk-pikuk, dengan penglihatan dan pendengaran. Mendengarkan menjadi sulit dan melelahkan. Banyak orang bergantung kepada headphone, namun headphone mengubah tempat umum yang besar seperti ini. Lingkungan suara bersama menjadi jutaan gelombang kecil suara pribadi. Dalam skenario ini tidak ada yang saling mendengarkan. Kita menjadi tidak sabar, kita tidak ingin pidato lagi, kita ingin sedikit ucapan. Dan seni dari percakapan tergantikan. Saya tidak tahu apakah kalian masih mendengarkan ceramah saya di dalam video ini. Yang sayangnya hal tersebut sudah cukup umum dilakukan terutama di Inggris. Mereka menjadi tidak peka dan mereka harus membuat kontroversi di sebuah media manapun untuk menarik kembali perhatian mereka. Dan itu berarti lebih sulit bagi mereka untuk menaruh perhatian. Kehilangan pendengaran adalah sebuah masalah yang sangat serius. Bukan masalah sepele, karena mendengarkan adalah akses kita untuk memahami. Mendengarkan dengan sadar selalu menciptakan pemahaman, dan hanya melalui mendengarkan dengan sadar, hal-hal seperti ini dapat terjadi. Dunia di mana kita tidak saling mendengarkan adalah tempat yang sangat menyeramkan. Jadi saya ingin membagikan 5 latihan sederhana, alat yang dapat kita bawa untuk meningkatkan kesadaran pendengaran kita. Yang pertama adalah keheningan. Cukup 3 menit mengheningkan diri setiap hari. Hal tersebut akan menjadi latihan yang mengagumkan untuk mengatur dan menyesuaikan kembali telinga kita, sehingga dapat mendengar keheningan lagi. Jika tidak dapat mengheningkan, cukup berada pada ketenangan, tidak masalah. Kedua, saya menyebutnya mixing. Jadi walaupun kita berada dalam kebisingan seperti ini dan menghabiskan waktu kita di tempat yang kita tempati sekarang, dengarkan suara kebisingan di sebuah coffee shop di sekitarmu. Berapa banyak bagian suara yang dapat kita dengar, berapa banyak part bagian pada campuran itu yang kita dengarkan. Kamu juga dapat melakukannya di tempat-tempat yang bagus seperti danau atau taman. Berapa banyak burung yang kita dengar, di mana mereka, di mana suara gemercik air itu. Hal tersebut adalah latihan yang bagus untuk meningkatkan kualitas mendengar kita. Ketiga, latihan ini saya sebut menikmati, dan ini adalah latihan yang sangat indah, yaitu menikmati suara-suara biasa. Sebagai contohnya, inilah suara contoh dari wajan penggorengan. Atau cobalah ini, suara air mengalir. Suara-suara bisa dapat menjadi sangat menarik jika kita perhatikan. Saya menyebutnya panduan suara yang bersembunyi di balik keheningan. Suara ini ada di sekeliling kita setiap saat. Latihan berikutnya mungkin yang paling penting dari semua ini. Jika kita mengambil salah satu hal tindakan saat kita mendengarkan seseorang, ini adalah bagian dari mendengarkan. Hal berikut ini dapat digunakan dalam seni mendengarkan dalam berkomunikasi. Jika kita memegang salah satu peranan ini,
Dan saya pikir mungkin semua orang yang menyimak video ini rasa, yaitu bahasa Sanskerta untuk jus atau sari. Dan rasa berarti receive atau menerima, yang berarti menaruh perhatian kepada orang itu. Appreciate, menghargai, buat kebisingan atau celutukan kecil seperti oke. Summarize, kita ringkaskan kata jadi gitu, sangat penting dalam komunikasi. Dan ask, bertanya, tanyalah pertanyaan sesudahnya. Suara adalah gairah kita, hidup kita. Jadi kita hidup untuk mendengarkan. Itu mungkin terlalu sulit bagi kebanyakan orang, namun saya percaya bahwa setiap manusia perlu mendengarkan dengan sadar untuk mendapat kehidupan sepenuhnya, terhubung dalam ruang dan waktu dengan dunia fisik di sekitar kita.